الأجل مولا مولا. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara yang saya cintai, kita telah memasuki bulan Sya'ban, salah satu bulan yang utama dalam Islam. Tentu banyak sekali peristiwa di dalam bulan yang disebut di dalam riwayat-riwayat sebagai bulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Di antaranya pada awal-awal Sya'ban kita dapati di dalam sejarah hari-hari kelahiran orang-orang besar seperti Imam Hussein, cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Imam Ali Zainul Abidin, putranya, dan Abul Fadl Al-Abbas bin Ali bin Abi Thalib. Pada nisfu Sya'ban kita dapati di dalam sejarah Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hari kelahiran Imam Al-Mahdi yang dikatakan dalam riwayat-riwayat terkait sebagai imam zaman yang kini atas kehendak Allah mengalami kegaiban dan kemunculannya selalu dinantikan oleh para pencintanya di muka bumi ini. Berangkat dari satu soal sejarah, siapakah pengganti Imam Hasan Al-Askari? Al-Kisah terkait dengan soal tersebut dari seorang sahabat Imam Hasan Al-Askari bernama Abul Adyan. Ia adalah orang kepercayaan imam yang bertugas membawa surat-surat beliau ke berbagai wilayah. Pada pertemuannya yang terakhir dengan beliau, ia menceritakan bahwa imam setelah menulis beberapa surat berkata kepadanya, "Bawalah surat-surat ini ke Madain. Kamu tidak akan sampai 15 hari di Samarra, karena pada hari ke-15 itu akan terdengar olehmu suara tangis dan rintihan dari rumahku. Dan jasadku saat itu sudah siap dimandikan." "Tuanku," dia bertanya kepada imam, "siapakah imam sesudah Anda?" Imam menjawab, "Ialah yang akan menyolati jenazahku. Dia al-qaim sesudahku, seorang yang akan memberitahu isi kantong ini." Abul Adyan mengungkapkan rasa segannya untuk bertanya lagi karena kewibawaan Imam Hasan Al-Askari. Kemudian setelah semua yang telah beliau katakan itu terjadi, dia melihat saudara beliau bernama Ja'far yang dikenal dengan sebutan Kadzdzab, yang berarti pendusta. Dikelilingi sejumlah orang, mereka menyampaikan ucapan bela sungkawa kepadanya, sekaligus ucapan selamat atas imamah baginya. Ketika itu, si pelayan rumah bernama Aqid keluar dan berkata kepada Ja'far bahwa jenazah telah dikafani, silahkan Anda sholati. Maka Ja'far masuk ke dalam, diikuti oleh orang-orang untuk mengimami sholat jenazah. Pada saat hendak bertakbir, tiba-tiba muncul seorang bocah laki merebut jubah Ja'far dan menggesernya seraya berkata, "Paman, minggirlah, aku yang menyolati jenazah ayahku." Kemudian ia pun yang menguburkan ayahnya di dalam rumah di sisi kakeknya, Imam Ali Al-Hadi. Setelah itu ia, maksudnya Imam Al-Mahdi, berkata kepada Abu Adyan, "Hei orang Basrah, serahkan kepadaku jawaban surat-surat yang ada padamu itu." Demikian menurut Abu Adyan menandakan dialah pengganti Imam Hasan Al-Askari yang telah beliau isyaratkan kepadanya, yaitu yang pertama
menyolati jenazah imam, dan yang kedua akan menjawab surat-surat beliau. Tinggal satu lagi tanda yang belum ia tunjukkan kepadanya. Ketika itu seseorang bernama Hajis Wasya bertanya kepada Ja'far, "Siapa anak ini?" dalam maksud hendak mendakwa Ja'far bahwa dia telah mengaku-ngaku sebagai imam. Tetapi Ja'far kadzab menjawab, "Aku tidak pernah melihat dan mengenal dia sebelumnya." Abul Adyan juga menceritakan bahwa sejumlah orang dari kota Qum datang dan menyampaikan soal kepada orang-orang yang hadir di situ. Siapakah sang pengganti imam? Mereka pun menunjuk ke Ja'far. Maka orang-orang Qum itu menyampaikan bela sungkawa kepadanya. "Surat-surat beserta uang yang sudah kami kirim, siapa saja yang telah menulisnya dan berapa jumlah uang itu?" Pertanyaan mereka ini mengejutkan Ja'far hingga dia berdiri dan ingin meyakinkan terkait dirinya kepada orang-orang di sisinya dengan mengatakan, "Para tamu ini menanyakan ilmu gaib dariku." Ketika itu si pelayan rumah keluar dan menjawab pertanyaan tersebut bahwa surat-surat itu dari fulan dan fulan. Lalu uang yang ada di kantong itu ada 1000 dinar. Kemudian orang-orang Qum itu menyerahkan surat-surat dan kantong berisi uang kepada si pelayan itu, seraya mengungkapkan bahwa dialah imam kami, Imam Al-Mahdi. جان عالم بر لب آمد ای خدا مهدی نیامد